Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang makanan internasional yaitu gimbap. Perkenalkan, nama saya adalah Saskia Damayanti. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang gimbap. Pada saat ini banyak sekali masyarakat yang lebih menyukai makanan siap saji dengan rasa yang enak dan harga relatif murah. Namun kualitas tetap terjamin untuk memenuhi permintaan masyarakat tersebut. Harus diciptakan suatu kegiatan usaha yang sifatnya kreatif, inovatif, dan memiliki daya saing yang tinggi. Gimbap adalah jenis makanan Korea yang terdiri dari nasi yang dibungkus dengan rumput laut. Gimbap sendiri bentuknya sangat mirip dengan sushi Jepang. Bedanya gimbap menggulung nasi dengan sayuran dan rumput laut. Gimbap berasal dari kata gim yang artinya rumput laut dan bap yang artinya nasi. B. Perumusan masalah. Pertama, bagaimana cara membuat gimbap sebagai inovasi olahan dari rumput laut dan juga nasi sebagai makanan internasional dari Korea? 2. Bagaimana strategi pemasaran produk gimbap ini di kalangan masyarakat luas? 3. Bagaimana menciptakan usaha secara mandiri? C. Visi dan misi usaha. Visinya ialah menjadikan gimbap sebagai makanan yang berkualitas dan dapat dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat, tentunya dengan kualitas yang baik namun harga pun terjangkau. Misi usahanya menjadikan gimbap dengan menjaga kualitas makanan yang baik disertai penampilan yang terlihat mewah namun tentunya dengan modal yang relatif murah. D. Tujuan. Yang pertama, belajar dan mencari pengalaman berwirausaha berperan sebagai pencipta lapangan pekerjaan. 2. Memenuhi kebutuhan masyarakat. 3. Menanggulangi pengangguran sejak dini. E. Manfaat usaha. Kita bisa membuat usaha dari rumah. 2. Peluang kita untuk membuka usaha kecil-kecilan. 3. Dan kita juga bebas melakukan inovasi. F. Profil perusahaan. Nama perusahaannya adalah PT Slibau Combine. Nama produknya adalah Gimsum. Kenapa kita mengambil produk Gimsum? Karena diambil dari Gimsam Sunda, karena kita adalah orang Sunda. Pemilik perusahaan adalah kelompok 6. Produk yang dijual gimbap, jenis usaha kuliner, alamat Kampung Cilember Abuye RT 04 RW 04. G. Struktur organisasi. Penanggung jawab Rima Nadia Sopwah, Sekretaris Saskia Damayanti, Bendahara Salsabila Virgiani, Bagian Kreatif dan Pemasaran Rizky Rudi, Bagian Pemasaran Siti Naila. Kenalkan, nama saya Siti Naila. Di sini saya akan menjelaskan bab 2. Yang pertama ada deskripsi produk. Gimbap adalah jenis makanan Korea yang terdiri dari nasi yang dibungkus dengan rumput laut. Gimbap populer sebagai makanan yang dibawa piknik, hiking, atau aktivitas lain di luar ruangan. Tidak diketahui asal-muasal gimbap. Ada yang mengatakan bahwa makanan ini diadaptasikan dari sushi Jepang. Namun faktanya gimbap adalah makanan rakyat yang murah dan dibuat dari bahan yang sederhana. Kedua, ada alat dan bahan. Bahannya ada wortel, timun, crab stick, nori, nasi, mayones, saus, garam, dan minyak wijen. Alatnya teflon, pisau, talenan, sushi roll mat atau bambu untuk menggulung sushi. Ketiga, ada cara membuat. Yang pertama, siapkan nasi pulen hangat, campurkan dengan 1/4 sendok teh garam, setengah sendok makan gula pasir, 1 sendok makan wijen sangrai, dan 2 sendok makan minyak wijen. Campurkan hingga rata dan sisihkan. Kedua, masak juga wortel dan timun, beri sedikit margarin. Setelah margarin cair, masukkan wortel dan timun dan masak hingga sedikit layu. Yang ketiga, lanjut rebus crab stick hingga matang. Keempat, bentuk gimbap. Ambil 1 lembar nori, beri sedikit nasi, ratakan di atas nori sambil sedikit ditekan. Setelah rata, beri topping, lalu gulung dan sedikit ditekan agar gimbap tidak mudah pecah. Lakukan tahap ini hingga selesai. Yang kelima, setelah gimbap selesai dibentuk, oleskan permukaan gimbap dengan sedikit minyak wijen dan beri taburan wijen sangrai. Gimbap siap disajikan. Saya Rima Nadia Sopwah akan menjelaskan bab 3, yaitu kelompok kami menggunakan analisis SWOT. Yang pertama, kekuatan. Gimbap mudah dibuat serta mudah juga diterima oleh banyak kalangan dari muda ataupun tua. Karena masakan yang enak serta simpel. Weakness atau kelemahan produk ini mudah basi dan jika diletakkan terlalu lama dan dingin, rasanya akan berkurang.
Yang keempat ada peluang atau opportunity. Peluang usaha ini sangat besar karena penggemar makanan Korea semakin hari semakin meningkat. Yang keempat ada threat atau ancaman. Makanan produk ini mengeluarkan biaya yang cukup banyak. Jadi ketika ada kerugian, itu akan sangat merugikan. Makanya sebisa mungkin kami akan menjual habis semua produk kami. Analisis pasar adalah hal terpenting untuk menentukan bahwa pasar baru tidak dapat ditoleransi. Hasil analisis pasar berguna untuk memahami potensi bisnis yang ada dan beberapa lama bisnis tersebut bisa bertahan. Anda dapat mencoba langkah sederhana untuk melakukan analisis pasar. Analisis pasar ada 3 tahap. Yang pertama, target pasar. Siapa yang ditargetkan dalam usaha ini, yaitu warga SMA Negeri 1 Cisarua. Yang kedua, pesaing. Dalam ekonomi, pesaing atau kompetisi adalah persaingan para penjual yang sama berusaha mendapatkan keuntungan pasar dan jumlah penjualan. Para penjual biasanya berusaha mengungguli persaingan dengan membedakan harga produk, distribusi, dan promosi. Yang ketiga, sasaran. Sasaran kami adalah warga SMA Negeri 1 Cisarua, guru dan siswa. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah strategi yang digunakan oleh perusahaan produsen barang atau jasa secara berkesinambungan untuk memenangkan persaingan pasar secara berkesinambungan. Penyusunan rencana usaha secara menyeluruh dilandasi oleh strategi pemasaran. Penetapan strategi pemasaran digunakan untuk mencapai sasaran-sasaran pemasaran. Strategi pemasaran terdiri dari pengambilan keputusan tentang biaya pemasaran dari perusahaan, bauran pemasaran, dan alokasi pemasaran. Perencanaan strategi. Perencanaan strategi pemasaran dilakukan dengan mengembangkan keunggulan bersaing dan program pemasaran yang digunakan untuk melayani pasar sasaran. Sekian dari kelompok 6. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.